Hai, halo, jumpa lagi dengan saya Juwita Siahaan, Escape Nurse. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk agenda ketiga. Kali ini saya akan menjelaskan telaah saya mengenai materi yang ada di agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN, dengan pengampu materi yaitu Dr. Randus Muhammad Kafi MSI. Untuk itu, terus ikuti video saya ya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas dua, yaitu yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK atau yang akrab kita sebut dengan P3K. Sebagai seorang ASN memiliki fungsi dan tugas. Fungsi ASN yaitu yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Tugas seorang ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, peran ASN yaitu perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Sebagai seorang PNS memiliki hak seperti mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian mendapatkan cuti, jaminan pensiun dan hari tua, jaminan perlindungan, dan jaminan pengembangan kompetensi. Sebagai seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang akrab kita sebut dengan P3K, memiliki hak yaitu mendapat gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajiban ASN dapat dilihat pada tabel berikut, karena baik PNS maupun P3K memiliki kewajiban yang sama. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam menjalankan manajemen ASN dibutuhkan suatu sistem, yaitu sistem merit. Yang dimaksud dengan sistem merit adalah diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya, dilihat dari segi kompetensi dan kinerja. Undang-Undang ASN secara jelas mengakomodasi prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur negara. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan kinerja. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, untuk yang bad performance, mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerja orang tersebut. Selanjutnya, Smart ASN. Poin penting dalam Smart ASN yaitu literasi digital. Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi.
4 pilar dalam literasi digital yaitu yang pertama, digital skill. Artinya, kemampuan untuk mengetahui, memahami, serta menggunakan perangkat keras dan lunak, teknologi informasi komunikasi, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture. Artinya, kemampuan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk membaca, menguraikan, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian. Yang ketiga, digital ethics. Artinya, kemampuan untuk menyadari, menyesuaikan diri, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Yang keempat, digital safety, yaitu kemampuan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Media digital digunakan oleh siapa saja dan dengan latar belakang apa saja. Untuk itu dibutuhkan panduan etis untuk mengontrol diri dalam menggunakan media digital. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu, sehingga media digital bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Demikianlah pemaparan saya mengenai agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.